Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang motif dan motivasi. Perkenalkan, nama saya Safiyah Salsabila Siswanto dan teman saya Rizal Mustafa. Pengertian motif. Motif dalam psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu tingkah laku. Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjukkan hubungan yang sistematik antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak atau to move. Karena itu, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Pengertian motif menurut para ahli. Menurut Atkinson, motif didefinisikan sebagai suatu disposisi latin yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan tertentu. Tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, dan kekuasaan. Sedangkan menurut Sri Mulyati Martaniah, motif didefinisikan sebagai suatu konstruksi yang potensial dan latin yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang secara relatif dapat bertahan meskipun kemungkinan berubah masih ada dan berfungsi menggerakkan perilaku ke tujuan tertentu. Macam-macam motif. Yang pertama ada drive or needs, ialah sesuatu yang mendorong untuk bertindak yang didapat melalui proses belajar. Yang kedua, incentives, yaitu situasi atau keadaan yang berbeda dari lingkungan sekitar yang merangsang adanya tingkah laku tertentu yang juga menyebabkan seorang individu melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ada biogenetis, ialah macam-macam motif dalam psikologi sosial yang asli di dalam diri orang dan berkembang dengan sendirinya. Yang keempat, ada sosiogenetis, ialah macam motif psikologi sosial yang dipelajari dari lingkungan kebudayaan atau lingkungan sekitar di mana individu tersebut berada dan dibesarkan. Dan yang kelima ada theogenetis, yaitu berasal dari interaksi manusia dengan Tuhan seperti apa yang terwujud dalam kehidupannya sehari-hari yang diperoleh dari ibadah. Yang keenam, ada interaksi orang tua, ialah semacam motif dalam psikologi sosial yang dipengaruhi dari orang tua. Yang ketujuh, ada dari keluarga. Motif psikologi sosial kali ini ialah yang berhubungan dengan penerimaan keluarga dari kebahagiaan serta kenyamanan berada di dalam sebuah keluarga. Yang kedelapan, ada masyarakat luas, yakni berhubungan dengan lingkungan, bagaimana individu diterima dalam masyarakat. Maka itulah yang menjadi respon individu tersebut terhadap psikologi sosialnya, terhadap interaksi sosialnya. Yang kesembilan, yaitu pendidikan formal, ialah semacam motif dalam psikologi sosial yang merupakan dampak
dari lingkungan pendidikan resminya seperti lingkungan sekolah. Dan yang ke-10 ada kekerasan. Ialah semacam motif psikologi sosial yang dilakukan karena terpaksa. Dan yang ke-11 yaitu bujukan. Ialah sebuah bujukan yang dapat berpengaruh pada psikologi sosialnya. Yang ke-12 ada identifikasi, yaitu dikenal sebagai macam-macam motif dalam psikologi sosial yang terbaik. Sebab dalam hal ini, individu berbuat sesuatu hal dengan rasa percaya diri. Dan yang terakhir ada status, yaitu merupakan motif psikologi sosial yang terjadi karena keinginan mendapat status. Pengertian motivasi. Motivasi secara umum sering diartikan sebagai sesuatu yang ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku seseorang. Dengan kata lain, motivasi itu ada dalam diri seseorang dalam wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, Jung dan McPherson menerangkan bahwa motivasi adalah tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mengejar suatu tujuan dan berkaitan dengan kepuasan kerja dan performa pekerjaan. Yang kedua, Anwar Prabu Mangkunegara memberikan pengertian motivasi dengan kondisi yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, Morgan mengemukakan bahwa ada 3 hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi: keadaan yang mendorong tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut, dan tujuan daripada tingkah laku tersebut. Untuk yang keempat, Mitchell menerangkan bahwa motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Gray lebih suka menyebut pengertian motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu. Yang ke-6, Hadari Nawawi mendefinisikan motivasi sebagai suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dan yang ke-7, menurut Henry Shimamura, menurutnya sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Macam-macam motivasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi positif adalah proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan. Beberapa psikolog menyebut dorongan positif sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat. Yang kedua, motivasi negatif adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi teknik dasar yang digunakan adalah lewat kekuatan ketakutan. Macam-macam motivasi berdasarkan asal mulanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi dari dalam motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap
diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua, motivasi dari luar, dalam kurung motivasi intrinsik. Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar hal yang dikerjakan dan dari luar diri orang itu sendiri. Hubungan motif dan motivasi. Motif dan motivasi merupakan sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Motif merupakan suatu dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari seseorang. Sedangkan motivasi itu sendiri yaitu merupakan sesuatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai sesuatu kepuasan atau tujuan. Jadi motivasi ini merupakan tindak lanjut dari sebuah motif.